Oke guys, welcome to AB Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran bahasa Inggris yang berkaitan dengan simple past tense. Oke. Apakah yang dimaksud dengan simple past tense? Simple past tense adalah salah satu jenis tenses atau kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi atau terjadi di masa lampau. Itu definisi dari past tense. Berikutnya rumus dari past tense yang akan kami sampaikan ke teman-teman. Yang pertama rumusnya adalah subject plus verb to, oke, plus object dan plus adverb atau kata keterangan. Oke, kita contohkan di tabelnya adalah the teacher came yesterday. Oke, dia menggunakan verb to-nya, kata kerja kedua. Untuk pola menggunakan be, oke, atau to be, oke, di dalam past tense ada dua to be, hanya ada dua to be, was dengan were. Oke, was untuk yang singular, were untuk yang plural atau jamak. Kita lihat contohnya. I was a stamp collector. Oke. Definisinya adalah saya dulunya adalah seorang pengumpul atau kolektor dari perangko. Berikutnya kita lihat pola negatifnya. Berikut contoh dari pola negatifnya. Subject did plus not plus verb infinitive atau verb 1 plus object dan adverb. Oke, kita lihat contohnya. The teacher didn't come yesterday. Oke, jadi di sini di kalimat negatifnya terjadi perubahan. Kata kerjanya kembali ke bentuk dasar atau verb 1-nya. Untuk yang menggunakan to be, I wasn't a stamp collector. Oke, di situ ada penambahan not yang menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah pola kalimat negatif. Kita lihat di selanjutnya. Untuk pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya, did plus subject verb infinitive, object, and adverb. Kita lihat. Did the teacher come yesterday? Oke, itu kalimat interrogatifnya. Kita lihat dari kalimat positifnya. The teacher came yesterday. Oke. Kalimat negatifnya, the teacher didn't come yesterday. Kalimat interrogatifnya adalah, did the teacher come yesterday? Oke. Selanjutnya kalimat interrogatifnya menggunakan to be. Oke. Be plus subject plus object atau boleh ditambahkan juga dengan adverb atau kata keterangan. Was I a stamp collector? Oke. Apakah saya dulunya seorang pengumpul atau kolektor dari perangko? Oke, itu definisinya ya. Baik, kita lihat dari kalimat positifnya. I was a stamp collector. I wasn't a stamp collector. Was I a stamp collector? Oke, itu kalimat yang menggunakan to be atau be. Pada past tense ini ada dua, was dengan were. Oke. Saya rasa dengan melihat rumus dan contoh di tabel ini, teman-teman sudah paham. Dan untuk lebih mengertinya, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu berkaitan dengan verbnya atau kata kerjanya. Di past tense kita fokus saja pada kolom yang membahas berkaitan dengan verb to, oke, atau kata kerja kedua. Verb to ini digunakan pada kalimat positif, sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif itu kembali ke bentuk dasar atau verb 1-nya. Oke, kami contohkan untuk nomor 1, verb 1-nya adalah accept. Nomor 2 ada accompany. Oke, itu verb 1-nya. Sedangkan verb 2-nya accepted. Oke. Untuk yang accompany tadi adalah accompanied. Oke, itu menjelaskan posisi pada verb 2 atau kata kerja kedua yang menjelaskan waktunya sudah berlalu atau telah terjadi. Untuk lebih detailnya nanti di kamus teman-teman juga sudah ditulis dan dibuat oleh beberapa percetakan, dan teman-teman tidak usah khawatir atau kebingungan untuk menemukan kata kerja yang akan menjadikan tugas teman-teman di rumah. Yang pasti teman-teman sudah paham yang berkaitan dengan formula yang digunakan di dalam past tense itu sendiri. Oke, berikutnya adverb atau kata keterangan yang digunakan dalam past tense adalah yesterday, kemarin. Berarti yesterday ini menjelaskan kejadiannya sudah berlalu. Last night, semalam. Last week, minggu lalu, dan berikutnya. Berarti kata keterangannya juga harus menjelaskan time atau waktu dalam past tense ini telah berlalu. Makanya disebut dengan past tense. Oke, setelah adverb,
Oke, berikutnya ini hanya sekedar review saja, pengulangan saja, agar teman-teman bisa membandingkan past tense dengan simple present tense. Oke, untuk adverb di simple present tense ada always, sometime, every day, in the morning, on Monday, today, no. Oke, once a week. Oke, itu menjelaskan kata keterangan untuk simple present tense yang di video sebelumnya sudah kita bahas. Berikut contoh yang ada di bawahnya. Oke, ini hanya sebagai bahan review atau bandingan teman-teman untuk past tense. Oke teman-teman, kita kembali ke inti dari video ini. Syarat untuk mengikuti kuis adalah teman-teman pastikan sudah subscribe channel ini dengan jujur, dan setelah itu klik bagikan di Facebook teman-teman semua. Dan setelah itu kami mengizinkan teman-teman untuk mengikuti kuis ini dengan menjawab di bawah kolom komentar dari video yang sedang kita bahas pada saat ini. Oke, silahkan rebut hadiahnya sebaik mungkin, se-fair mungkin, jujur mungkin, agar kuis ini berjalan dengan baik dan tidak ada teman-teman yang lain dirugikan dalam mengikuti kuis ini. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham syarat dan ketentuan untuk mengikuti kuis ini. Kita lanjut saja ke inti dari kuis ini. Jadi kuis ini soalnya yang pertama yaitu berkaitan dengan teman-teman harus membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya dari soal nomor 1 sampai nomor 4 tentang past tense. Jawab di kolom komentar. Dan soal berikutnya ini agak sedikit berbeda karena di sini kami menulis kalimat dalam bentuk simple present tense. Oke, tugas teman-teman adalah merubahnya ke dalam bentuk simple past tense. Oke. Kalimat positif, kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya dalam bentuk past tense. Oke. Kami rasa sudah cukup jelas kuis dan ketentuan yang sudah kami jabarkan ke teman-teman. Silahkan mulai sekarang lakukan dengan jujur sesuai dengan instruksi yang sudah kami berikan kepada teman-teman. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa ditonton terus materi-materi pembelajaran bahasa Inggris yang kami berikan pada channel ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.